saya disalahkan pernah. Salah juga. Pak, saya jelaskan ke Bapak itu, Pak, mohon maaf, itu pemadam kebakaran harus didahulukan. Tapi mobil saya serempet. Kenapa? Benar sih. Nyetirnya kok gimana sih pemadam nyetirnya itu apa bisa, Pak? Enggak. 3, 2, 1, ngobrol ajaib. Di Kepala lu. Action. Hipesek. Yo, what's up bro? Kenalkan nama gue Benny Ardi. Hip hop lama mengalir dalam nadi peluntur hands up. Come on everybody. Ayo curhat mangkuk tentang obrolan ajaib. Bukan masalah buka aib, tapi gue pengen dengerin curhat tuh sangat ajib. Semua orang-orang penasaran, ada pengen ngintip. Lu nonton channel ini mesti wajib. Tapi gua barusan masukin musik gua gitu kan. Kok kayaknya cepet gitu ya. Itu musiknya sebenarnya ada ya, Ben? Ada ya. Nomor cepat juga ya. Aku PDKT dengan kata-kata ngajakin pergi nongkrong kafe sebulan-bulan sih gitu mesti lah. Bas bis bos pisang rebus 200 gunung motus patanik berpapan mati jam 8 kubur tunggu temennya. Bisa aja lo, Ben. Bisa. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya oh bisa. Oke. Balik lagi di ngobrol ajaib. Obrolan orang-orang ajaib membahas tentang kehidupan yang ajaib. Ya. Mantap. Apa kabar, Ben? Baik. Dan Alhamdulillah Bang, sehat Mas Ben. ya, Kabar hari baik. Minggu ya. Berarti kita tadi lo nggak ada kerjaan? Iya, nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada. Lo, Ben? Nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Aduh. Lu lagi capek banget Bang. Iya, pengacara. Oh. Pengacara kecara. Oke. Jadi gini, memang sebenarnya gue ngundang orang nih. Oke. Ini soal kerjaan, ya, ya kan? Kerjaan lo, profesi lo apa, Ben? Selain lo jadi seorang rapper dan hip hop lah. Rumah tangga. Anak. Ngurus anak, ya kan? Bapak rumah tangga. Iya. Nah jadi ini sebenarnya yang gue undang ini memang orang yang sebenarnya yang sehari-hari pasti kita lihat. Pengendara motor tuh pasti ngelihat, pengendara mobil juga pasti ngelihat gitu. Pasti familiar ya, Bang. Familiar banget. Oke. Dan ya gue langsung undang aja kan, langsung panggil aja ya. Boleh. Siap. Dandi, Dan. Dan. Siap. Silakan duduk. Sehat, Dan. Sehat ya. Sehat. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Tadi apa namanya? Kerja juga? Ya setiap hari. Setiap hari? Nggak ada liburnya tuh? Nggak ada liburnya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasa ya dari jam sibuk aja, jam sibuk pulang kerja. Jam sibuk pulang kerja. Jam sibuk pulang kerja tuh jam berapa sih? Biasanya jam 3 sore. Jam 3 sore. Sampai biasanya jam 7 ya. 7. Orang-orang biasanya ada jam 5 juga. Tapi sibuk-sibuknya jam 7, jam 8 tuh ya. Iya. Paling hetik-hetiknya kan. Iya, betul. Itu nggak dari pagi gitu? Ya pagi ya itu kalau Sabtu Minggu ya orang ya biasanya yang jalan-jalan, ada yang masih kerja. Oke. Paham. Jadi numpuk gitu. Numpuk ya. Tapi kalau Sabtu Minggu tuh pasti penghasilannya lebih banyak ya? Iya, lebih banyak Sabtu Minggu. Kalau lo penghasilan banyak lo pas hari apa, Ben? Aduh, nggak tentu juga sih. Kalau ada antar Gojek ya udah banyak duit gitu. Kadang ada asisten. Nah, kalau misalnya ada asisten, Gua nanya hari, Ben. Oke. Jadi gini. Oke. Sorry, Ben ya. Jadi gini, guys. Dandi ya. Dandi ini Pak Ogah. Tahu nggak Pak Ogah tuh apa? Pak Ogah, kenapa sih dibilang Pak Ogah? Jadi Pak Ogah tuh sebenarnya yang kalau di putaran balik di tengah perempatan tuh suka ada yang prit. Nah, terus ngamanin jalanan. Ini sebenarnya pekerjaan berjasa loh. Oke. Iya. Ya kan pekerjaan berjasa gitu loh. Tapi ya gue nggak, maksudnya yang gue belum tahu nih kenapa bisa diresmikan Pak Ogah gitu kan. Sebenarnya apakah memang dari kepolisian juga memang meringankan orang-orang yang mungkin nggak ada pekerjaan lalu dia memberikan pekerjaan, gue juga nggak tahu, atau kan memang inisiatif dari orang-orang ini sendiri. Nah, tapi yang gue mau tanya nih Yan, kenapa dibilang Pak Ogah itu, Dandi? Kenapa dibilang Pak Ogah? Karena Pak Ogah itu ya saat waktu ada
boneka Pak Ogah itu gope dulu dong. Jadi Oh, seakan-akan oke. pemberian orang. Oh ini bang, unyil bang, unyil. Unyil. Iya, waktu kecil dulu ada namanya Oh, yang wayang golek itu ya? Di TVRI kalau nggak salah ya. Jadi ada unyil, ada Pak Ogah gitu kan. Nah Pak Ogah itu salah satu karakter ya, yang memang dia biasanya Ogah tapi cepek dulu dong kayak gitu. jadi kalau lewat tuh, Jadinya relate ke saat ini. Jadinya ya sistemnya kalau misalnya lu mau lewat ya Pak Ogah gope dulu dong. Nah, iya benar. Boleh sih, iya. Itu stigma masyarakat sih. Stigma masyarakat ya. Jadi mungkin banyak orang yang nggak tahu ya soal ini. Kenapa dibilang Pak Ogah gitu ya. Tapi akhirnya juga kita tahu ya kan. Iya, Mas Dandi. Makasih banyak loh Mas Dandi atas informasinya ya. Iya, Walaupun iya. informasi soal Pak Ogah tapi ini tetap penting gitu loh buat kita supaya kita paham kenapa gitu loh. Kan kok nggak dibilang tukang parkir ataupun apa gitu. Mungkin ya. Jadi namanya Pak Ogah ya. Iya. Betul ya. Gini Mas Dandi. Mas Dandi sejak kapan mulai jadi Pak Ogah? Sudah mulainya pas 17 Agustus malah 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Berapa? tahun. 2 tahun yang 2 lalu. tahun yang Berarti lalu. Covid itu ya? Oh iya. Zaman Covid ya? 2000 2 tahun. 23 berarti ya? 2 tahun kan mundur. Sekarang berapa? 2022. 2022 Covid. Nah, itu kenapa milih Pak Ogah buat jadi pekerjaan? Ya untuk sebelumnya untuk mencari pekerjaan kan masih belum mendapatkan ya saya berjalan kemana melihat orang-orang gitu. Apakah mencoba begitu melihat ada Ogah gitu ada tukang parkir. Wah, tapi saya lihat jalan, aduh ada yang macet nih perjalanan. Apakah saya atur ya? Oh, inisiatif ya. Inisiatif nih ya, gitu inisiatif ya. Jadi bukan karena ada yang nyuruh gitu atau ngajakin. Gak ada dari diri saya sendiri karena melihat, waduh jalanan macet ini. Jika ada yang mengatur mungkin bisa melancarkan gitu. Luar biasa dong, mulia nih. Iya. Terus kalau misal jadi Pak Ogah kayak gitu, ada nggak masalah resikonya lah, kendalanya gitu? Ya resiko setiap pekerjaan ya pasti ada pasti resiko. ada resikonya ya, Iya, Mas Dandi ya. Ya resikonya ya ada aja. Ya seperti ya Contohnya contoh. kesenggol mobil. Oh serius? Kesenggol ya. Maksudnya salah gini Iya ya. kan. Tapi dimarah-marahin orang gitu juga pernah? Dimarahin ya pernah karena ya waktu pertama kali kan baru ngeliat parkir ya sehari 2 hari masih ada aja orang yang karena saya masih kaku pertama kali jadi bikin macet ada yang bilang gitu. Akhirnya selama saya menjalani terus banyak orang yang memuji ada aja yang memuji. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas. Iya, akhirnya saya lanjutkan. Mungkin ya ini cocok bagi saya. Saya ingin melancarkan orang-orang biar ya mungkin biar gak telat kerja karena kemacetan. Iya, biar nggak macet ya. Jadi Ya, oke. Dan itu pun juga kalau di jalanan nih biasanya kan namanya kita pedagang juga itu kan biasanya suka ada keamanan atau ya mungkin preman-preman situ gitu kan, orang-orang sekitar lah gitu kan. Ada ya? Di situ juga ada ya? Ada aja ya. Ada ya? Ada aja ya, namanya di jalan. Gitu. Namanya di jalan ya kan, Iya. ya kan. Tapi maksudnya di situ mereka melindungi ya. Iya melindungi juga. Kalau ada apa-apa Iya. gitu. Tapi Iya. pernah nggak sih pas di jalan ketika crowded gitu, tiba-tiba ada yang marah ataupun tiba-tiba mukul gitu atau maki-maki gitu, ada nggak sih? Ada aja. Ada aja ya itu ya yang melanggar yang nggak sadar bahwa itu salah tetapi tidak mau disalahkan. Oke. Ya. Ya. Nah, tapi ada yang ini juga, misalnya nggak ngasih duit gitu, perasaannya Mas Dandi tuh gimana? Ya saya nggak jadi masalah gitu. Jadi masalah Ya itu kan nggak ada tarifnya kan namanya Pak Ogah ya. Iya. Sedikasihnya nggak dikasih terima, Nggak dikasih ya nggak apa-apa. Oke. Nggak dikasih pun saya ya silakan Bapak, silakan Ibu, tetap gitu. Jadi agar terlihat
ramah saya gitu. Iya. Nih, ini nih Mas Dandi. Sorry ya gue dulu yang nanya Ngomong, kalau silakan, ada silakan. pertanyaan. Silakan, Bang. boleh, Silakan, Bang. Bang. Lanjut, Bang. Jadi kan banyak orang yang nggak tahu nih soal Pak Ogah kehidupan sehari-harinya. Ini sebenarnya kan pekerjaan yang pastinya diresmikan dong, diperbolehkan dong oleh mungkin dari pihak kepolisian. Nah ini kan lalu lintas ya, pasti berkaitan dengan keamanan lalu lintas dan pasti kepolisian gitu kan. Nah di situ tuh Mas Dandi kan ini kerja ya. Nah, ini kan kerja. Nah, sebenarnya saya tuh mau tahu aja sih dari hal kayak gitu ada nggak uang tuh yang memang apa namanya dari hasilnya Mas Dandi itu dibagi ke kemana gitu? Ada nggak? Mungkin ke RT atau mungkin ke apa gitu? Ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya tidak ada, cuman saya ya ingin karena saya di lingkungan itu ya saya kadang berbagi ya karena untuk terima kasih saya sudah diizinkan di situ. Gitu. Jadi inisiatif aja ya. Iya, inisiatif Kalau saya. boleh tahu nih, penghasilannya kira-kira berapa ya dalam satu hari? Ya itu nggak Paling banyak deh, paling banyak ya. deh. Nggak tetap Rata-rata. Rata-rata kalau saya Senin sampai Jumat kan biasanya sore jam 3 sampai jam ini paling rata-rata paling kecil tuh 100. Jam ini tuh jam berapa? Sampai jam ini tuh jam berapa? Sampai jam Isya paling sampai jam 7. Oh, sampai jam 7, setengah 8 sampai ya? 7. Ya. Itu berapa kira-kira tadi? Ya 100 rata-rata ya. Rata-rata 100.000 ya? 100.000. Nah, duit 100.000 itu kira-kira buat Mas Dandi apa tuh? Buat maksudnya buat sendiri kah, Bu? Iya. Buat keluarga kah? Untuk saya ya untuk saya setengahnya ya saya untuk bagi juga untuk keluarga juga. Udah nikah? Belum. Oh, belum. Keluarga tuh mungkin ibu, adik gitu ya. Iya. Jadi untuk ngehidupin keluarga ya. luar biasa sih, kasih tepuk tangan dong buat Mas Dandi. Mas Dandi ini pekerja keras loh, bayangin aja di tengah-tengah jalan ya kan kena polusi, asap kendaraan, terik matahari ya, panas ya Mas Dandi ya. Iya. Dan dia tetap maksudnya mau bekerja dan dia nggak pilih-pilih gitu loh. Dan Mas Dandi memang sebenarnya udah pernah ngelamar kerja juga kan? Iya, sudah. Udah ya. Nah, ini kalau tanya sensitif gitu boleh nggak sih soal sekolah gitu? Boleh, ya? boleh. Boleh. Ya. Sekolahnya sampai apa, Mas Dandi? Saya sebenarnya sekolah sampai SMP. Heeh. Dan situ saya inisiatif kerja Tetapi ada saran dari orang-orang lanjutin aja SMA. Tapi saya telat. Ada paket C. Oh, jadi kejar paket itu apa ya? Jadi yang orang-orang telat SMA jadi bisa mendapatkan ijazah setara dengan SMA. Oh, jadi ngelanjutin tuh. Tapi Iya. udah selesai ya? Sudah selesai. Saya kan belum tahu umurnya nih Mas Dandi. Umurnya berapa Saya sih? 26. Oh, 26. Oke. Masih muda sih, Masih muda. Tapi gini Yan, Gimana, dia nih keren Yan. Gua pernah denger sih, dia pernah cerita sama gua gitu loh. Dia nih suka nulis Yan. Tapi nulis? yang ditulis unik. Gini, coba tanya langsung deh. Yang ditulis apa Terus biasanya? apa tuh, Bang? Ya tulis ya saya suka nulis ya nama-nama negara ya tentang umum gitu sosial. Oke. Tentang nama kepala negara. Jadi saya paham tentang negara gitu. seluruh negara di seluruh dunia. Tentang maskapai, tentang presiden di dunia, presiden di Indonesia, presiden Amerika. Oke. Saya pernah tahu gitu. Gini, Mas Dandi, gini Ben, Rian nih sering keluar negeri nih. Gimana kalau kita suruh dia yang nanya? Coba maskapai luar negeri nih apa nih? Coba Yan, lo daripada diem aja, kelas tugas. Presiden mana aja tuh? Nah, lo yang nyebutin negara mana nih? Maskapai nih. negara maskapai apa? Kalau Amerika. Pasti tahu nih. Amerika Ya, ada sekarang. US Airways, ada American Airlines. Cina. Itu setahu saya masih ada 4. Cina. Patu ya. Air Cina, China Airlines, terus China Southern, Southern, benar. Bener nggak? Benar, Haji. sama China Eastern. Bener ya? Oh, iya. Wah, sekarang Gue pernah naik tuh. Gue Southern jujur tuh. gue nggak tahu. Gue penasaran. Lo boleh. Presiden Korea Selatan mati ini Korea Selatan sama Korea ini
Lo bisa gak? Apa sih biasanya? Kepala Penasaran kok negara kayak nih, kepala negara, Kepala presiden, negara. presiden. kepala Korea. Korea Selatan, Korea Utara. Korea Utara Kim Jong Un. Bener gak? Bener gak? Oh, bener. Nah, kalau Bener. selatan? Ho Jae-in. Wih. Bener. Gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Mungkin sedang diganti. Oh iya. Gua nggak tahu. Apa? Ini Jiun. Apa? Ho Jae-in. Jiun. Jiun. Apa? Siapa Jiun? Apaan? Tetangga gua itu Jiun. Apa? Jiun. Oh lupa. Oke, negara. Oke, suka nulis nama-nama negara ya di seluruh dunia. Berapa negara? Ya, yang diresmikan oleh PBB ada 194 yang 94 negara. Bener nggak tapi? Bener gak? Gua beneran nggak tahu. Lo tau nggak kan? Nggak tahu. Gila, Gua dia sosial gua kayaknya untuk negara-negara gua nggak hafal sih, Bang. Lo Nggak tahu. mungkin matematika lo. Matematika, Oh, IPA, biologi. gua anak IPA gua sih. Oh, IPA, Gua anak biologi, matematika, fisika, gila kalau hitung-hitungan. Dan jumlah ada alfabet dari A sampai Z saya tahu berapa. Tahu itu dari ya? A ada 15 negara, dari B ada 19 negara ada gitu. saya Valid nggak tuh? tahu. Tapi valid nggak sih? Tapi kayaknya sih valid sih menurut gua karena dia maskapai aja tahu ya. Keren sih. Iya, oke. Boleh ya, lo mau Boleh, tanya apa? gua nanya ya, Bang. ya. Jadi kalau Seru. iya, jadi kan sebenarnya gue pengguna jalan nih sebenarnya. Nih agak ada konotasi memang masyarakat ya. Gue mewakili netizen nih, Bang. Ya, oke. Sebenarnya kan polisi cepek ini ada yang konotasinya memang bagi ada yang bilang mengganggu, ada yang bilang membantu, Oke. gitu kan. Jadi memang saat ini masyarakat itu kan kalau misalnya di persimpangan belum tentu ada lampu merah nih, Bang. Ya, di putaran tuh belum tentu ada polisinya yang jagain gitu kan. Nah, mungkin salah satunya yang membantu mungkin masyarakat gitu kan. Awalnya masyarakat membantu dan juga lama-lama kan mungkin ada sedikit imbalan lah untuk jeripayahnya untuk membantu. Karena saat-saat macet itu ya jujur gue butuh bantuan juga gitu ya. Pas gue lagi nyetir ya pasti kan ada yang nyetopin dulu nih, Bang. Gitu kan, kalau enggak ya agak susah nih beloknya gitu ya. Nah, sebenarnya gini, konotasinya negatif dan positif itu kan dari sudut pandang ya. Nah, saat lu di jalan nih ya, lu pernah gak sih kalau misalnya lu tuh dimusuhin ataupun lu juga pernah diapresiat sih sama orang. Kayak gitu ya. Nih, misalnya diusir gitu ya sama warga, pernah gak sih kayak gitu? Diusir ada aja sih. Ada aja. Pernah aja. Nah, Udah nggak usah parkir, udah bisa kok, bisa nyebrang sendiri. Nyebrang sendiri. Ada yang begitu. Ada yang egois ingin didahulukan, ada yang sabar, dan kadang juga ada yang mobil yang bukan memberi uang, memberi sembako. Oh, ada tuh. Ada juga. Ada macam-macam juga sih. sembako. Tapi itu bentuknya rezeki ya. bentuknya rezeki Gitu. Oke. Bukan berupa uang saja. berupa uang aja ya. Dan saat itu memang momennya ya banyak positif dan negatifnya ya. Nah, kamu tuh udah 2 tahun ya, maksudnya jaga bukan parkiran ya, perempatan lah intinya seperti itu ya. Nah, tadi kan ada resiko tuh ditabrak mobil, diserempet kendaraan gitu. Itu takut gak sih sama resiko kayak gitu? Bikin kapok nggak sih? Bikin kapok gak sih sampai saat ini tuh? Lu pengen berhenti gak sih? Ya menjadi seorang lelaki ya harus nggak boleh Nyerah. putus semangat nyerah gitu. Wah, gile sih. Masa sudah jatuh tetap aja merangkak Aja merangkak Harus ya. bisa Kayak orang belajar sepeda ya. Orang belajar sepeda Ada kesindir, ada kesindir. Masuk gitu. Jadi udah nyerah no. Karena gini, Bang, kalau misalnya gue lihat dia kan benar-benar di tengah jalan. Ya orang kan bisa meleng, itu bisa ditabrak. Resikonya nyawa loh. Iya, Resikonya nyawa loh. Nah, benar. Dan memang kalau misalnya gue lihat ini kan mitra polisi ya, memang membantu polisi dan membantu masyarakat gitu kan. Dan kadang-kadang gue juga agak-agak kalau misalnya ada yang tukang paugah gitu ya, ada yang pakai baju polisi gitu ya, yang ada mitra polisi gitu. Gue kira polisi nih gitu, jadi gue ikut aturan kayak gitu. Itu sebenarnya ya ada positifnya ya, ada positifnya. Tapi juga ada negatifnya nih guys. Jadi setahu gue banyak kasus di luar sana ya, yang memang pas di putaran itu nggak dikasih nih, terus mobil lu dibaretin. Nah, iya. Ada yang gitu. Ada yang kayak gitu. Gue belum pernah kejadian sih. Ada bang. Jadi mobil lu dibaretin nih, atau enggak ya diancem lah intinya. Lu kalau nggak ngasih apa nih something nih yang akan kejadian gitu. Tapi gue pernah gini juga Yan. Ini unik nih sebenarnya. Ya, sebenarnya gini ya buat Mas Dandi ya. Iya.
nggak semua pengendara mobil dan motor itu kan memang nyimpen duit. Kadang-kadang duitnya udah habis, kan? Ya, Kadang-kadang duitnya udah habis. Ah. Gue pernah nih, memang kehabisan duit gue pada saat itu. Nah, memang jalanannya gue sangat membutuhkan bantuannya mitra polisi inilah, Pak Ogah inilah. Tapi gue bingung mau ngasih. Gue cuman bilang makasih ya, tapi gue diomelin. Gue pernah Oke. juga. Oke. Dan gue juga berpikir, astagfirullahaladzim, gue nyebut dong gitu loh. Tapi gue mau apa gitu loh. Iya, iya, iya. Ini gue juga sempat oke lah kalau dibilang negatif ya. Cuman gue kalau pernah berpikir gini juga, sebenarnya ya mereka ini kerja gitu kan. Oke. Ya tapi ya gimana? Gue nggak ada duit gitu Iya, kan. iya, iya. Ya kalau gue ada duit, kadang-kadang memang gue nyiapin gitu kan. Ya gue naik motornya juga kadang-kadang gue juga ngasih gitu kan, karena ya gue kayak berpikir gue juga kerja nih. Di jalanan juga ada yang kerja, oh dia juga membutuhkan uang, ya udah sama lah gue kasih gitu. Tapi kalau nggak ada ya udah, gue mau gimana? Oh, iya, iya. Cuman sorry nih, kadang-kadang gue pernah sebel juga. Iya. Akhirnya gue ada duit nggak gue kasih, karena Oke. gue pernah lewat situ, gue nggak ngasih duit, gue dimaki-maki nih. Oh. Bukan dimaki-maki sih, lebih kayak Disinisin lah. disindir, Disindir. sarkas gitu. Bilang makasih kayak, padahal gue udah ngomong makasih. Oke. Iya itu sih yang pernah gue rasain. Iya, menurut lo gimana Dan kalau temen-temen lo gitu ya melakukan hal seperti itu tuh ya? Dari pandangan lo di jalanan nih, apakah memang apa namanya ya memang harus dikasih, memang lo menuntut terima kasih, atau memang harus ada memang teman-teman lo nih ada SOP sendiri nih, Iya. scope apa namanya apa? Lo parkir tuh harus gini gitu. Ada prosedur. Ada prosedur gitu. Menurut lo gimana tuh? Kalau pandangan lo ya? Ya namanya pekerjaannya Pak Ogah itu sebenarnya tidak ada tarifnya. Jika tidak dikasih ya kadang saya juga memberitahu pada teman-teman. Ya kalau nggak dikasih ya nggak apa-apa. Mungkin dia orang tersebut sedang membutuhkan biaya atau sedang kekurangan atau sedang tidak punya receh. Ya. Kalau sampai dibaretin tuh gimana tuh? Dari baretin ya itu menurut saya kurang baik. Kurang sih baik itu ya, kriminal ya. Tapi mungkin dia nggak pernah kali. Kalau saya enggak sih. Iya. Jadi emang nggak semuanya kayak gitu ya? Nggak semuanya kayak gitu. Iya. Kalau apa grup lo gitu ya, temen-temen lo pasti nggak begitu ya? Enggak di lingkungan saya enggak begitu. Oke. Lo mau nanya nggak Ben sama Mau. Dandi? Soal ini apa Depok nih kan lu Senin sama Jumat kan itu kan mobil pagi penuh nih sore penuh lagi kan. Nah gue naik kalau Sabtu Minggu tuh lebih penuh lagi kan. Lebih penuh lagi Kan? dari pagi sampai gua mau nanya, malam. penuh banget kalau Sabtu Minggu. Nah, kalau Sabtu Minggu kira-kira Penuh banget tuh mobil tuh. kalau Jumat sampai Senin sampai Jumat Cuma siang, penghasilan sore, Dandi pagi. rata-rata Ya, Berapa? itu bukan seharian ya. Iya. Dari jam 3 sampai jam 7 itu 100 rata-rata. kalau seharian Harian. Kalau seharian kayak Sabtu Minggu itu ya minimal 250.000. minimal Iya. maksimal ya. Bener kan? Maksimalnya saya pernah mencapai 450.000. Oh, ya kan? Sabtu itu Sabtu Minggu lebih banyak ya. Sabtu Minggu. Iya. Soalnya Sabtu Minggu tuh Minggu. pagi sampai siang penuh macetnya. Sampai Penuh malam. macetnya. Kalau Sampai kalau malam hari juga, biasa nih kan. Senin sama Jumat tuh penuhnya pagi sampai jam 10 sepi ya, jam 10 pagi Iya. ya. Terus kalau jam 3 sorenya penuh lagi ya. Iya. Kalau Sabtu Minggu enggak ya, full. Betul terus Full, ya. iya. Pada jadi shopping. Iya. Tapi tanggal muda kali. Aduh. Iya. Nah, apa namanya? Ada yang mau tanya ini. Ya lu dulu. Habis Jadi, itu lah. ya. Ganti- Gue sebenarnya gantian, pengen gantian. tahu keluh kesahnya aja sih. Oh, iya, iya. Keluh kesahnya tuh apa sih ketika jadi Pak Ogah kan? Itu kan kerja di jalanan dan yang panas gitu kan, terus emosi belum juga tuh. hujan, kadang belum dimaki-maki orang, belum keserempet motor, mobil dan lain sebagainya. Resikonya tuh kayaknya banyak banget gitu loh. Nah, ini gue pengen tahu keluh kesahnya aja. Kira-kira keluh kesahnya gimana, Mas Dandi? Ya keluh kesahnya seperti Boleh dideketin mic-nya, maaf. Dipegang boleh. Mas Rian kasihan tuh. Tangannya Boleh, pegel. maaf. Ya, ntar Maaf jadi ya. daripada dia jadi manekin Ya. gitu. Nah, keluh kesahnya gimana? keluh kesahnya tuh Ya. bagi saya kayak ada kan namanya orang itu beda-beda ini sifat. Ada yang egois, ada gini ingin didahulukan, akhirnya mobil dia keserempet. Oh, oke. Tapi yang disalahkan sayanya, tukang parkirnya. Sebenarnya ya dianya nggak sabaran gitu. Ya keluh kesahnya yang bener dong parkir. Ya orang-orang pun menilai
wah udah bang sabar, yang sabar, banyak yang bilang begitu. Yang sabar bang, yang sabar bang. Bagi yang gak sabaran gitu, mobil-mobil atau motor yang kesabaran untuk pengen didahulukan, aduh tahan dulu kata saya, tahan dulu, tapi tetap aja melaju gitu. Tapi udah Kayak orang Malaysia ya, melaju ya. Kata saya, aduh gimana nih? Kadang-kadang pusing juga ya. Tapi ada aja kadang, bang yang sabar ya bang. Terus aja parkir bang, yang sabar bang. Namanya di jalan. Ya, gitu. Pernah nggak gini kan lu di lapangan nih, udah Iya. panas banget, nyirak lu udah capek, lu bakal emosi kan, lu panas gini, lu kesel nggak jalan, lagi emosi tuh, Kesel nggak di jalan? kesel nggak? Kan kena panas nih, udah kena matahari. Ngomong lu agak lambat Iya, dikit, Ben. lu kena matahari nih, panas, capek, lu lapangan gini-gini, lu kadang suka emosi nggak? Ya emosi ya setiap Ada manusia nggak? ada sih emosi. Iya, itu Saya tadi kadang kasih duit lagi emosi, dikasih duit, lu kadang gitu kan, ya tapi ya kan jadi iya kan? orang emosi kan, iya, jangan orang nggak? ada Iya. aja, tapi penilaian orang kan, kalau saya emosi ya saya kan di situ bukan sehari 2 hari, seterusnya. Mungkin kalau saya emosi saya jadi Duduk. tidak baik gitu, jadi Nggak kerja lah ya, ngerah lah ya. tidak dikasih lagi, bang udah abang banyak emosi, takutnya orang warga sekitar begitu melihat. Jadi, Ada konklusinya jadi berarti saya ya. saya tidak tahan emosi. Asik nih, misalnya gini, ada nggak sih momen ya yang lu ditemuin di jalan yang memang membuat lu tuh sedikit trauma gitu ya? Yang gua nggak tahu ya apa nih momennya gitu, karena kan setiap hari lu di situ tuh, terus lu ngatur nih, ada gak momen-momen yang lu sampai sekarang tuh masih lu kebayang ngapain kayak gitu? Ada gak sih? Emang gimana tuh maksudnya? Iya, jadi misalnya nih ada begal misalnya, atau enggak ada kriminal gitu kan, ada tabrakan gitu. Yang lo bantu atau gimana? Yang paling parah yang pernah lo alami apa sih di jalan? Oh, saat itu ada pemadam kebakaran nih lagi lewat nih. Kenceng tuh, Kenceng, tapi mobil nggak mau ngalah. nggak mau ngalah. Astaga. Akhirnya mobil itu keserempet sama pemadam itu, mobil pemadam kebakaran. Terus lu syukurin gitu nggak? Iya. Tapi Udah ya, mati. tapi bukan Enggak, mati. Ya, enggak lah. Enggak begitu. Akhirnya mobil Enggak ya, oh, salah gua. ya Paling gini lah, jalan lagi ya. Push gitu doang. Oh gitu ya. Gitu doang paling ya. Push lu. Lanjut. Akhirnya mobilnya berhenti. Tetapi yang namanya pemadam lagi sedang darurat ya, walaupun serempet dia nggak mau berhenti. Akhirnya mobil itu berhenti dan saya disalahkan, pernah disalahkan. Salah juga. Pak, saya sejelaskan ke Bapak itu, Pak, mohon maaf, itu pemadam kebakaran harus didahulukan. Tapi mobil saya serempet. Kenapa? Benar sih. Nyetirnya kok gimana sih pemadam nyetirnya itu apa bisa Pak? Enggak. Ya. Oh, begitu. Tapi saya tenangkan aja bapaknya. Akhirnya saya diajak ke pemadam kebakaran. Bukan dong. Bukan diajak makan. Lu diajak juga. Oh buat bukti kali ya, buat saksi ya, buat saksi ya. Akhirnya dibawa saya ke ya dinas pemadam kebakaran untuk Buat saksi doang. saksi bahwa mobilnya telah ditabrak. Tetapi orang itu minta ganti rugi kepada Pihak pihak itu. itu. Terus ganti Ya, juga. Jadi Mas Akhirnya Ganti nggak disalahin di situ. Tadi akhirnya. sebelumnya disalahkan. Sebelumnya aja kan. Akhirnya saya dia punya solusi mungkin. Dia berpikir gini, apakah ya anak mungkin begitu misalnya, jadi untuk jadi saksi aja. Akhirnya ya itulah rezeki dari Allah ya gitu. dapat juga. Akhirnya saya ini, Bang, terima kasih ya udah jadi saksi. Ini ada rezeki buat Nggak apa-apa. Saya Dapat Om Mary dapat duit ya. Nggak apa-apa gitu. Ini ada yang menarik nih, An. Jadi sebenarnya ini pengalaman kita ya. Pengalaman kita di mobil di jalanan itu memang kan hawanya panas ya. Namanya kita nyetir, Oke. ego, Ya. gitu kan. Ya. Ego kita merasa paling jago tuh pasti ada tuh. Merasa kita hebat, merasa kita nggak mau diduluin, merasa kita buru-buru, harusnya kita di depan. Apalagi Jakarta macetnya bukan main gitu kan. Tapi menurut gua ada yang bagus nih di sini nih. Untuk kita ya sebenarnya untuk pribadi masing-masing. Tapi ini perspektif gua gitu ya. Ini sudut pandang gua. Bahwasanya kalau gua di jalan nih misalkan ada orang yang kayaknya mau nyerempet nih. Kayaknya mau nyerempet. Gua nggak pernah berpikir. Dulu gue emosi. Dulu gue kejar kayak gitu. Nggak tahu kenapa. Oh lo sengaja nih. Tapi akhirnya gue berpikir dong.
iya ya, mungkin dia pengen buang air besar kali ya. Iya, Iya, kita positive thinking di situ. Betul. Oh iya, mungkin keluarganya ada apa-apa kali ya. Jadi gue mengurangi emosi karena gini, ketika terjadi sesuatu di jalan, lu baku hantam, lo tabrak atau lo apa, percaya atau enggak, masa lalu akan panjang. Karena gue pernah kejadian yang ada, gue harus tukar nomor telepon, harus ke mana, harus ke bengkel, ini itu, malah urusan gue yang harusnya gue jadiin prioritas, Malah ini kena ya. berantakan. Berantakan. Nah di jalan tuh kayak gitu, kayak Mas Dandi tadi kayaknya mencoba untuk sabar gitu. Dan kita harus memahami satu sama lain. Setidaknya kita paham sama diri kita lah. Prioritas kita apa sih sebenarnya? Iya. Gitu sih. Iya nggak sih? Iya. Gua nggak tahu lu nih. Bener. Ya gini sih bang. Kalau misalnya lu di jalan, lu lagi ada masalah kan kita nggak tahu ya masalah orang ya. Ada dia mungkin ada sakit, tadi kebelet apapun itu ya. Dia mulai ya ibaratnya ugal-ugalan lah segala macam. Ya kita mencoba untuk, gue nggak tahu kalau misalnya di jalan itu kan kita apapun kondisinya bisa terjadi gitu. Jadi bisa lu diserempet ataupun lu ditikung dengan pipis segala macam. Nah itu kan sebenarnya resiko di jalan. Sedangkan lu tahu sendiri Jakarta ini salah satu kota terpadat di Indonesia. Di dunia apa Indonesia nih? Dunia nomor 2 lah. Iya. Nomor 2 ya bro ya. Tahu nih. Apa? Nomor berapa? 2 Nomor 2 di dunia. Satunya apa ya? India. Oh iya? Apaan tuh? Oh iya sih, gue pernah lihat di Iya. Instagram sih. Ya di Afrika juga padat sih sampai nggak bisa jalan. Mobil. Terus. Iya semuanya kayak gitu. Ya. Oke. Terus lanjut. Ya sebenarnya sih ya gini bang, karena kan stigma masyarakat ini tentang tukang parkir, Pak Oga, sebenarnya konotasinya itu menurut gua masih negatif bang, gitu ya, masih negatif. Mungkin Di mata masyarakat atau? di mata masyarakat masih negatif gitu ya. Nah sebenarnya gini sih, kita lagi lebih condong ke sisi gimana caranya stigma masyarakat ini kita bangun supaya lebih positif. Sebenarnya kita bisa lihat ya semangat kerjanya. Dia kan lu dari jam 7 pagi ya bro ya. Jam 7 jam 8 lu udah bangun. Pulang kerja itu jam berapa tuh? Jam 8 palingan nih. Selesai jam 8 gitu kan. Dia mencari uang buat keluarganya dan membantu masyarakat gitu ya. Walaupun mungkin di satu sisi ya aktivitas itu yang sedikit merugikan orang-orang yang memang tidak mengetahui niat lo, gitu ya. Jadi sebenarnya ya gue salutin juga sama orang-orang begini, karena banyak bro, maksudnya anak-anak muda yang memang butuh pekerjaan, dia cuma diem doang, cuman ya nongkrong, mabuk-mabukan, ya niat membantu aja enggak gitu ya. Dia cuman menyusahkan orang tua lah intinya begitu. Ya sebenarnya kita bangun di semangatnya itu tuh. Kita lihat gitu yang kita sepelekan selama ini gitu ya. Tukang parkir gimana bisa menghasilkan kok, bisa berdikari gitu kan. Nah, itu yang gua ambil sih. Ya konklusinya sih sebenarnya lebih ke semangat motivasi yang positif. Gitu. Nah, saat misalnya gua ketemu misalnya ada Pak Oga, ada tukang parkir, ya kita harus menghargai secara niat tulusnya untuk membantu kita. Ya lu kasih seikhlasnya gitu ya. Mungkin kalau lu ada feedback yang kurang enak gitu ya. Ya itu kan cuman ketemu berapa menit loh bang. Lu nggak diem di situ, lu nggak berantem sama dia kan. Ya udahlah kayak gitu. Iya, ya kan. Ngapain lu kalau lu belum bisa mengasih mereka kerjaan yang lebih baik, ya lu nggak usah banyak nggak usah banyak bacot lah, intinya gitu ya bang ya. Menurut gua gitu. Dan intinya sih gini ya, semua pekerjaan pasti capek ya nih. Oh capek bang. Pasti capek. Ya namanya kita bertahan hidup ya, untuk bertahan hidup itu semua pekerjaan pasti capek dan memang kita harus semangat. Ya contohnya kayak Mas Dandi ini mungkin bisa jadi contoh. Jadi buat teman-teman yang belum dapat pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, yang berusaha mencari pekerjaan, ya kita bisa lakukan apa aja tanpa gengsi, dan kita tuh bisa berusaha apa aja ya kan, dengan keahlian kita, dengan kekurangan kita pun juga kita bisa angkat. Dan ini halal loh bro. Halal. Ini halal. Yang penting kan halal. Nggak nipu orang, bener, membantu orang, ngebantu orang gitu. Itu sih keren sih. Itu sih keren. Tapi nih terakhir nih, ini penasaran. Lu penasaran nggak? Cita-citanya dia, lo penasaran nggak nih? Kira-kira punya cita nggak sama hobi gitu? Iya. Nah ini buat boleh. Silakan. Lo cita-cita lo apa sih? Penulis. Iya, cita-cita jadi artis saya apa? untuk sekarang kan ya ingin punya ilmu pengetahuan tentang Penulis. pakar internasional gitu. Saya pengen internasional itu maksudnya gimana ya? ya kayak tentang
ya negara ini Profesor. ekonomi. Oh, ya. pengen jadi profesor? Iya, Kayak prof gitu-gitu, itu, ya. dosen, apa gitu? Enggak. Kayak ya mungkin ya intinya jadi gitu kali ya. seperti Iya. pakar. Ya intinya sih ya dia pengen pinter lah. Dia pengen jadi entah seperti profesor, entah kayak apa, mungkin kayak gitu. Nah, untuk hobinya. Hobi lo apa nih? Hobi menulis untuk saat ini ya menulis. Penulis gue tahu. Enggak, itu kalau Ya itu yang tentang itu, tentang negara, tentang apapun itu. ini jarang loh, maksudnya Lo tuh bukan disuruh, bukan apa. Ya, keinginan saya sendiri hobi. Wow, bisa bikin film. Ingin karena apa? Ingin beda dari yang lain. Oh, Iya, bro. gitu. Nah itu enggak gini, menulis itu berat loh cuy. Iya, lo nggak bisa jadi apa namanya, jarang lah orang yang punya hobi menulis. Oh ini doang, pulpen sama pensil buku. Iya, tapi mikir nggak mas? Mikir nggak? Iya. Konsisten nggak lo tiap hari nulis? Iya kan? Nah, susah. Sawi. Ya tapi terkadang saat menulis gitu ada teman ngapain lo keluar kerjaan banget terus nulis begitu ya Dicuekin ini aja. ilmu. Iya, iya. Jangan peduliin orang lah Iya, ya. saya nggak Jangan biarin hirauin aja. orang lain lah. Emang merugikan dia. Iya, benar. Dia juga nggak ngasih makan lo kan? Iya. Lu nggak ngasih kerjaan dulu kan? Iya, disebut kurang kerjaan. Ada lagi nggak ya ini untuk closing barusan tuh? Ya kalau gini, kalau misalnya mungkin terakhir ya, sometimes kita mesti berjuang di sesuatu hal pekerjaan yang memang belum tentu kita suka, gitu ya. Gua nggak tahu misalnya resiko sebanding nggak apa yang kita dapat, Ya, gitu ya. Cuman gua salut sama orang-orang yang memang fokus di situ dan berjuang hidup demi keluarganya dibandingkan cuma duduk diam. keren sih, keren ya. Itu satu hal yang memang dari siapapun yang gua kagumi itu bang, apapun pekerjaannya, apapun usahanya, yang penting dia mau berusaha, ya tinggal nanti kita kencengin doanya, mudah-mudahan nanti gua nggak tahu kan Tuhan nanti rencananya beda kan. Iya. Gua sometimes pas lo bantu orang kayak gitu segala macam, tiba-tiba ketemu siapa? ketemu misalnya pejabat apa presiden Raffi Ahmad lah. Raffi Ahmad gitu kan. Iya. Bro, lu tulus banget lo jadi tukang paugah. Udah lo jadi gua aja deh, parkirin di rumah gua misalnya gitu. Iya kan? Lu jadi iya. Yang penting nggak gengsi sih. Yang penting gak gengsi. Iya, gitu. keren. Yang penting nggak gengsi, tapi itu keren sih. Rapper, maju rapper. Ya, belum tanya. Benny lagi megang mic gua, kayaknya dia mau ngomong sesuatu. Ya, Benny, something Ini nih, terakhir. Oke. Pak Ben. Apa Ben? Udah nggak ngomong apa lagi, udah tahu semua. Tadi lo mic lo minta begini. Ya enggak, pegang aja. Biar gue punya, kayak gue punya. Dia pengen rap ya. Oke, Mas Dandi, Iya, kita Mas doakan bersama semoga apa yang dicita-citakan Mas Dandi semoga akan terwujud, semoga Allah ijabah, semoga dimudahkan segala urusannya. Amin. Pokoknya mimpinya berhasil dan mendapatkan keberkahan. Amin. Amin. Allahumma amin. Yeah. Salam buat keluarga ya Mas Dandi ya. Iya, Ya, Ben. makasih. Thank you ya, Ben ya. Mas Dandi, makasih banyak. Ian, makasih banyak Ian. Siap, sama-sama Bang bang. Dandi, yo. Ya, jadi guys, Yo, ini- sini, yo. belum gua closing dulu. Closing. Iya. Yo. Apa Mas Heri? Bagian ini. Oh iya ntar. Bisa aja lo. Oke guys, thank you buat yang mantengin ngobrol ajaib, obrolan orang-orang ajaib yang ngebahas tentang kehidupan yang ajaib. Dan sampai ketemu lagi, mungkin kita bahas lagi ya setelah ini ya. Kita ada pembahasan lagi dan kita nggak ganti kostum dan kita tetap Benny nge-rap. Kasih hari dong. Yo, Di sini depan ada Bang Dandi. Dia selalu kerja di pagi hari, selalu minum kopi. Dia pede depan ada cewek bernama Opi. Dia dipanggil Pak Oga. Kerja pun sangat gagah. Ya sudahlah. Dia sebagai tukang parkir tapi selalu senyum kayak orang menyengir. Tapi dia selalu minum kopi secangkir. Tapi duitnya selalu mengalir. Hebat ya kalau lah Ben. Ngeri ya. Oh.